Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana dari Sastra Indonesia dengan NIM 2217079. Saya akan menjelaskan perkembangan sastra wanita dan sastra anak. Perkembangan sastra wanita. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa sastra dan sejarahnya adalah milik kaum lelaki. Karena adanya pandangan dari khalayak awam bahwa penulis sastra biasanya adalah laki-laki. Oleh karena itu, mari kita lihat secara sederhana peran sastrawan perempuan dalam perkembangan sejarah sastra Indonesia modern. Pada tahun 1914 sampai 1953 muncul seorang sastrawan wanita bernama Fatimah Hasan Delais. Beliau menuliskan suatu karya sastra dalam bentuk novel yang berjudul Kehilangan Mestika tahun 1935. Novel tersebut diterbitkan oleh Balai Pustaka sebagai penerbit utama pada masa itu. Bahkan pada awal tahun kemerdekaan, banyak bermunculan tokoh sastra wanita dengan karyanya seperti Es Ruqyah, Kejatuhan dan Hati tahun 1950, Walu Jati Supangat Pujani 1951, Nursia Dahlan Arni 1952, dan lainnya. Selanjutnya muncullah tokoh sastra perempuan bernama N. Hadini yang sangat aktif dan produktif dalam menulis sastra. Karya N. Hadini berupa novel, diantaranya Keberangkatan tahun 1977, Pertemuan Dua Hati tahun 1986, Tirai Menurun 1993, Kemayoran tahun 2000, Argentuil Hidup Memisahkan Diri 2008, dan lainnya. Dengan keaktifannya dalam menghasilkan banyak novel sepanjang hidup, dia telah menunjukkan bahwa perempuan sering dikira lemah dan dianggap tidak mampu berkarya di dunia yang keras. Justru mampu bersaing dan menghasilkan karya-karya menawan yang dikenang melalui sejarah. Selain N. Hadini, ada banyak sastrawan atau novelis wanita yang berkarya pada tahun 1900-an. Sebut saja Mustika Heliati, Eni Sumargo, Titi Said, Lastri Fardani, Lili Munir, Maria Sugiharto, dan lainnya. Apakah Anda pernah membaca atau sekedar mendengar nama mereka? Saya rasa kebanyakan dari kita akan menjawab tidak. Karena di dalam buku, berita ataupun cerita sastra, nama sastrawan lelaki lebih banyak disebut dan diperkenalkan. Padahal sastrawan wanita juga banyak berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan sastra di Indonesia. Sebagai seorang wanita, mereka tetap mampu berkarya walau dibayangi oleh tugas rumah yang padat dan rumit. Dapat disimpulkan bahwa di dalam sejarah sastra Indonesia, tokoh yang membangun kejayaan sastra bukan hanya dari kalangan pria, melainkan adanya peran perempuan yang cukup besar dan berdampak, khususnya bagi perempuan lain untuk terus berkarya. Sastra dan sejarahnya bukanlah milik kaum lelaki saja, namun ialah milik kita semua, yaitu kaum perempuan dan lelaki. Mari kita hargai dan hormati para sastrawan perempuan yang berperan aktif dalam membangun sejarah sastra di Indonesia, serta menghilangkan pandangan sempit tentang perempuan, karena perempuan mampu berkarya. Perkembangan sastra anak. Sastra anak adalah sastra terbaik yang dibaca anak dengan karakteristik yang beragam tema dan format. Sastra anak ditulis berdasarkan sudut pandang anak yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak. Serumpet tahun 2010 2. Sastra anak adalah sastra yang mengacu pada kehidupan cerita yang berkorelasi dengan dunia anak-anak atau dunia yang pahami anak-anak, dan bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan intelektual dan emosional anak, bahasa yang pahami anak-anak. Sastra anak di Indonesia mulai muncul awal tahun 70-an sampai sekarang. Dari tahun 70-an, sastra anak hanya dikenalkan kepada anak-anak dan masyarakat dalam bentuk teks atau buku. Sastra anak semakin dikenal karena kemajuan teknologi yang mempermudah menemukan bacaan cerita anak melalui media digital. Dapat dikatakan bahwa perjalanan sastra anak di Indonesia berjumlah positif, karena sejak dulu hingga saat ini sastra anak baru berkembang.
Anak belum menemukan dan merasakan adanya bacaan cerita anak yang diidolakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya majalah, surat kabar, buku cerita anak, dan novel anak yang beredar di Indonesia. Sastra anak belum mendapat perhatian serius untuk tampil primordial, meyakinkan namun selalu mengkhawatirkan. Tidak diketahui dengan jelas argumen apa yang membuat banyak orang mengabaikan sastra anak, termasuk pemerintah yang gagal menghargai sastra anak sebagai bagian penting dari budaya di negeri ini. Menurut Riris K. Sarumpait, sastra anak di Indonesia masih memprihatinkan. Belum diperhitungkan dalam dunia sastra, sehingga tidak banyak penulis cerita anak yang profesional. Nama-nama pengarang cerita anak seperti Toha Mohtar, Dwianto Setiawan, Julius Sijaranamual, F.X. Susilo Murti, dan lain-lain kehilangan pamornya demi pengarang non-anak yang luput dari pengamat dan kritikus sastra. Sastra anak berperan penting dalam membangun sumber daya manusia sejak dini, sehingga kehadiran sastra anak tidak hanya hadir, tetapi keberadaan sastra anak memberikan dampak yang luar biasa. Hal ini menyebabkan dibutuhkan perhatian semua pihak seperti orang tua, pendidik, pemerintah, bahkan sastrawan Indonesia agar dapat menghasilkan SDM masa depan yang kualitasnya lebih baik dari SDM Indonesia saat ini. Sekian, terima kasih.